Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Apakah kabar kalian baik? Alhamdulillah kalau misalkan baik. Nah, sekarang pengabsinan dulu ya. Oke, di sini hadir semua ya. Baik, hari ini kita belajar pembelajaran tema 5 subtema 1. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris, Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik. Di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia, negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain sebagai kepulauan dan maritim berdasarkan kondisi geografis, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan yang subur dan sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis yang sangat menguntungkan adanya 2 musim, yaitu musim kering atau musim kemarau. Para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja, kekayaan laut dan pertanian merupakan sumber daya andalan Indonesia. Dan selanjutnya dengarkan cerita mengenai usaha mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat. Tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo itu berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi itu berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan sekolah dokter Jawa yang bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia yang dulunya berjuang dengan fisik, dengan cara perang diubah menggunakan dengan cara pendidikan. Ide ini menarik perhatian seorang mahasiswa yang bernama Sutomo yang pada akhirnya mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia yang bernama Budi Utomo. Perjuangan Dr. Wahidin Soedirohosodo dan Dr. Sutomo adalah berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara kebangkitan pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan pada kenyataannya, semangat persatuan dan kesatuan selalu mendapatkan tantangan. Tantangan ini berupa perlawanan dari bangsa asing maupun tantangan dari warga negara Indonesia yang menginginkan persatuan bangsa untuk melawan kekuatan asing. Muncullah perlawanan masyarakat di segala penjuru Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani. Jenderal Sudirman dan Bung Tomo
merupakan dua dari sekian banyak tokoh nasional yang terkenal berani melawan kekuatan asing yang mengancam kesatuan negara Indonesia. Kedua tokoh tersebut berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kini, usaha mempersatukan bangsa sering terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia, Gerakan Aceh, Merdeka di Aceh, dan Gerakan Organisasi Papua. Mereka di Papua merupakan gerakan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI pada masa Orde Baru. Setelah masa Orde Baru selesai digantikan oleh masa reformasi. Para pemimpin nasional pada masa itu berusaha keras melakukan perundingan untuk meredam aksi pemecahan tersebut. Kang Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Indonesia, merupakan salah satu tokoh nasional yang membantu upaya perdamaian untuk mengatasi perpecahan tersebut. Nah, selanjutnya, mengapa tanggal 20 Mei yang merupakan tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Yaitu karena organisasi Budi Utomo mampu membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan Indonesia sehingga tanggal berdirinya Budi Utomo dijadikan Hari Kebangkitan Nasional. Bagaimana peran Dr. Wahidin Soedirohusodo terhadap berdirinya organisasi Budi Utomo? Yaitu ide Dr. Wahidin Soedirohusodo yang ingin mengubah cara berjuang melalui pendidikan telah menarik perhatian pada akhirnya organisasi Budi Utomo berdiri. Apa saja yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Itu saat dulu persatuan dan kesatuan NKRI terancam oleh tipu daya dari penjajah yang berusaha mengadu domba rakyat Indonesia, dan saat sekarang persatuan dan kesatuan NKRI terancam oleh sifat-sifat fanatisme, egois, dan perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, apa saja usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap keutuhan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Waktu dulu membentuk organisasi-organisasi untuk menyatukan elemen-elemen masyarakat, dan sekarang membuat instrumen hukum serta penegak hukum untuk memberantas para pelaku yang berusaha memecah belah bangsa. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu akan membuat tugas untuk kalian, yaitu membuat clipping, yang dimana membuat clipping ini yang menunjukkan usaha-usaha menjaga persatuan dan kesatuan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Nah, untuk mencari usaha-usaha tersebut, kalian bisa cari di surat kabar atau majalah, dan lalu potong gambar usaha-usaha tersebut dan tempel di buku gambar kalian. Baik, sebelum pembelajaran diakhiri, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Dan sebelum pulang, kita baca doa terlebih dahulu. Ditutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.